Saya pernah ke Israel, ke Tel Aviv. Itu orang-orang Turki karena tahu orang Yahudi suka uang, itu bikin hotel-hotel di Tel Aviv, di dekat Masjid Aqsa juga, di Hebron, di Tel Aviv. Kata tokoh-tokoh Turki tak tanya, orang Israel itu suka duit kok. Kalau sukanya uang, saya investasi hotel. Dan barokahnya itu ada karyawan muslim. Akhirnya ada komunitas muslim yang niatnya untuk menjaga masjid apa? Kasus biasanya pun tolong membantu teman-teman hafid atau orang Quran untuk memahami beberapa ayat yang benar-benar dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dipegang. Terus kali ini kita berceritakan tentang pentingnya jaga semangat kompetisi dalam hal mungkin semangat pertarungan, tapi kalau terjemah semangat kompetisi. Dulu para sahabat karena perang tentu ada yang tangannya hilang, ada yang kakinya hilang, yang jelas kena luka. Sehingga mereka mengadu ke Rasulullah SAW, ya Rasulullah, gara-gara kita perang kena luka, karena kita putus beberapa jasad saya terluka oleh pedang oleh panah. Tapi apa yang terjadi, justru Allah itu tidak mengapresiasi oleh dalam bahasa sekarang, tidak mengindahkan keluhan itu. Malah orang-orang soleh itu diperbandingkan yang fasik. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sesungguhnya pun fakir masal koma maupun itu nak gue perang luka, itu orang kafir ya juga. Ibu wae bagi kafir wani, itu demi iman berkawan. Jadi makanya ini ayat paling sering. Jadi kalau sampean mau dah itu kan kira-kira sudah ngomong ya ngiling sing ngomong jangan dan kira biasanya enggak beda itu itu kitab paling takut. Kalau sampean nyai takut, dari hafid takut, ke salam nempel masjid edan paling mungkin. Itu tidak mesti YouTube, tidak salam nempel itu pengedar narkoba itu awalnya nyawa. Kadang ditembak polisi, kadang ditembak antar bandar narkoba karena persaingan pengedaran narkoba. Itu saja berani, demi kebatilan mereka berani. Masa sampai beli barang khas mau ke orang tamu lalu itu sangat-sangat tidak patriotik. Ini mesti bisa orang berumah familia, tapi rai nak tahu ni sikit, uang tu. Itu orang pengedaran narkoba. Pengedaran narkoba bagi orang buat kadang dirugi. Bapak ini ngomong, ini penting saya utarakan, saya jadi orang soleh itu tidak ada. Sebagian ayat dijelaskan lebih ekstrim. Intahu ta'lamu nama innahum ya'lamu kama ta'lamu. Itu dari Mati Alimah Bilhamzah, bukan pakai ain. Jika kamu dalam berjuang menemukan kesakitan, alimah mana kesakitan, maka orang-orang juga mengalami kesakitan, dan itu mereka tidak masalah. Kata Allah, kata Rasulullah, Allah malayar, kamu punya nilai lebih, yaitu berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul-betul yang nakal itu susah. Jadi kiai kadang nggak kebayang, tapi jadi lote kadang nggak kebayang. Dan lapor tinggi ngomong kadang, kan jadi kiai nggak kebayang atau tutup itu pengeran itu nambah orang soleh dibanding ngomong pas itu yang ini. Baik Allah nambah yang soleh dibanding yang ngomong. Itu ayatnya ini. Innakum ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Terus kalian punya kelebihan bapak Rasulullah min Allah malayar. Sementara kamu dengan kesalahan ini punya harapan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dengan hafal Quran berharap menjadi alim. Kita dengan soleh berharap menjadi. Mereka tidak punya harapan apa, itu saja berani menaruhkan nyawa. Gampangnya malingnya kalau dikasih pun orang tidak tahu. Gue jadi dia yang kadang orang dihormati berumah itu dulu pas dan mungkin amat orang pakai dan jana.
sudah ada 5 tahun terakhir belajar semacam kitab balaghah, tapi sebenarnya bukan balaghah, kitab makalah-makalahnya si Bina. Saya tertarik sekali ketika beliau menunjukkan fakut annakum inasirtum gharadun rumah. Yang saya paling menang itu kalimat fakut annakum inasirtum gharadun rumah tujzauna wa la tahsun. Jadi beliau menunjukkan seburuk-buruk orang soleh adalah orang yang jadi objek mereka yang tidak soleh. Harusnya orang soleh itu menjadi subjek atau subjek pelaku sejarah, bukan dibalik menjadi objek. Kalau ternyata jadi sasaran tembak. Misalnya gini, contoh paling gampang, Indonesia itu kan mayoritas muslim, berarti kebutuhan sajadah banyak. Terus yang pikir menunggu Cina untuk produksi sajadah. Nah, tapi alhamdulillah orang sekarang pikiran pinter, pikir gitu. Itu kan lucu kan, kita mayoritas muslim dan berkebutuhan sajadah. Terus oleh mereka dianggap ini pasar yang prospek. Kemudian mereka bikin apa? Sajadah. Mereka kaya karena jual sajadah. Kita jadi objek pasar mereka. Itu buruk sekali. Begitu juga misalnya tren umat Islam akhir-akhir ini terakhir umroh. Sementara yang bikin biro kadang non-muslim karena punya pembiayaan yang bagus. Sementara yang pembiayaan Islam bersorati, kadang-kadang berdoni barang, berangkat umroh. Itu buruk sekali. Ketika orang soleh atau orang yang ingin soleh dan tidak kesampaian, ini jadi objek. Makanya saya berharap ini betul saya sering rebutan sama orang-orang soleh. Indonesia sekarang mayoritas itu NU, juga mayoritas dari Sunnah. Ini harus jadi kekuatan besar untuk mengawal bangsa dari Sunnah. Jangan sebaliknya, karena Indonesia banyak yang miskin, kemudian mereka dikasih beasiswa untuk sekolah-sekolah, dan nanti ajarnya tidak dari Sunnah. Jadi intinya saya pesan atas Ibn Ali, jadilah kamu pelaku kebaikan. Pelaku itu subjek itu alfa itu muhtar, pelaku bukan objek. Nah selama ini program umat Islam kata Sidina Ali itu waktu Tuhan lakum inasirtum gharadun rumah. Kamu itu buruk sekali karena jadi objek. Saya pernah ke Israel, ke Tel Aviv. Itu orang-orang Turki karena tahu orang Yahudi suka uang, itu bikin hotel-hotel di Tel Aviv, di dekat Masjid Aqsa juga, di Hebron, di Tel Aviv. Kata tokoh-tokoh Turki tak tanya, orang Israel itu suka duit kok. Kalau sukanya uang, saya investasi hotel. Dan barokahnya itu ada karyawan muslim. Akhirnya ada komunitas muslim yang niatnya untuk menjaga masjid apa? Ketika saya tanya kenapa demikian, sama. Karena di Mekah banyak orang haji, kemudian Hilton yang milik orang Kristen di Amerika bikin hotel Hilton di Mekah. Kemudian itu juga prospek. Nah, singkatnya begini ya. Kalau Hilton dan Hyatt bisa bikin pasar di Mekah kota Islam, padahal miliknya non Muslim, kenapa kita tidak kompetisi bikin hotel di Tel Aviv yang milik apa ya Bu? Singkat cerita itu pokoknya walhasil umat Islam juga boleh jadi objek. Itu kata Sidina Ali, kalau itu terjadi fakul anbakum inasirtum gharadun rumah. Buruk sekali kalau kamu sebagai orang soleh menjadi objek yang hanya menjadi sasaran tembak mereka. Itu baik di dunia bisnis, politik maupun militer. Kayak tadi misalnya umat Islam itu suka sholat, kemudian yang bikin saja tak mampu, dan kemudian yang kaya sebenarnya posisi kita sebagai objek. Pokoknya itu saja yang kita pesan. Yang penting terus agama kita dikawal oleh kalam Allah dan sunnah Rasulullah. Makanya kata Allah, wala ta'imu fi ibtigha'il qaum. Kamu jangan pernah merasa lemah, merasa kalah ketika berkompetisi dengan kaum. Kaum ini bisa muslim versus kafir, bisa orang soleh versus orang fasik. Yang jelas bukan nomor 1 dan nomor 2, karena ini tidak ada konteks itu. Terus kata Allah, intaku ta'lamun apa inna ya'lamun kama ta'lamun. Kita punya kelebihan warahmatullahi min Allah malah. Ini penting melaporkan kepada kita lebih ikhlas, lebih kuat. Kalau mereka bisa mengatur kita dengan kecerdasan mereka, kita juga bisa menjadikan mereka objek dengan kecerdasan. Jadi tadi misalnya saya betul-betul bersaksi, orang Bali misalnya suka sate Madura atau suka sate, kemudian orang Islam dagangan sate di sana karena sukses ngajak ponakannya misalnya
tahu-tahu jadi komunitas muslim, akhirnya berhubungan masjid-masjid madrasah. Itu era anak sudah bisa baca Fatihah. Saya punya santri itu orang Bali bisa baca Fatihah. Bapaknya berkosate, sukses, ada ponakan di sana, terus berhubungan di madrasah masjid karena sudah jadi kampung Islam. Akhirnya anaknya disekolahkan di Sudogiri, kemudian mau bicara kalau bisa baca Fatihah. Begitu juga kemarin saya ke Korea dari pekerja yang bisa banyak, karena banyak bikin komunitas, bikin masjid, akhirnya butuh guru. Akhirnya beberapa ustadz disewa untuk jadi ajar di sana. Kemarin juga banyak kita pulang ke persulatan. Artinya negara ateis pun bisa jadi objek perjuangan, asal kita sebagai subjek pelaku. Jadi semua kita anggap sebagai objek, kita pelakunya untuk mengelola dampak. Bukan kita sebagai objek mereka lalu kita jadi guru atau jadi objek kayak kita dulu dijajah Belanda. Nanti orang Indonesia sopan-sopan dijajah. Sing nyopane diundang dulu, wong sing jajah diundang dulu. Bukan terlalu dulu orang ini. Doro monggo. Doro dia benar setup zaman Belanda itu. Belanda, makanya Hasyim Asy'ari buka, beliau bikin maklumat 22 Oktober bahwa melawan Belanda itu berdoa. Zaman itu orang masih meluangkan mereka. Jadi kita pernah jadi korban orang rumah, yaitu jadi objeknya penjajahan. Makanya saatnya sekarang kita jadi subjek. Tentu era modernnya dengan perilaku yang baik, bukan jadi ekstrim juga. Tapi intinya si binari itu menurut sekali kata beliau, Fakum anakum inasirutum korodon di rumah. Dulu sekali kalau tamu-tamu jadi objek gerakan mereka. Itu saja yang saya sampaikan harus benar-benar menjadi simbol tawaf, asal minawiyah, simbol benar-benar simbol tawaf, benar-benar kita harus tertanam demikian di mana saja kan. Maka sama yang salah sama TKI yang di Taiwan, di Hongkong bikin masjid, sama ini malah konflik sama Purwokerto. Sudah lah yang berbagi apa ya Eropa yang bersatu untuk soal tukaran ini biasa ya senang keluarga rasanya karlani atau baik juga rasanya ya justru tapi ya hari ini sifat, hari ini alamannya dodo, visualnya dodonya nggak apa-apa, artinya kali itu terdiri nggak apa-apa, kata Allah intas kan ibu kabar iromatum bahwa andu kafir andu nama jadi gede nama orang itu maksimalnya akan bunuh. Itu kalau nggak sampai bunuh merasani insya Allah juga merasani itu dihilangkan. Jadi kalau kata Allah, jika kalian sukses menghilangkan dosa besar, meninggalkan dosa besar, insya Allah yang kecil-kecil itu gimana? Makanya kalau benci sama orang itu kadar tertinggi dihilangkan, insya Allah yang kecil-kecil itu gimana? Akan juga intas dan ibu kabar iromatum bahwa andu mutafir angkum. Jika kamu sukses meninggalkan dosa-dosa besar yang kalian dilarang, insya Allah mengkafir antum saya. Jadi ini penting saya utarakan. Saya kira kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itulah teman-teman, sedulur-sedulur semua, untuk kajian kita dalam reaction ngaji kita bersama dengan Gus Bak kali ini, dimana kita sudah mencatatkan beberapa hal ataupun beberapa kesimpulan yang bisa kita catatkan di sini. Diantaranya yaitu yang pertama, bahwasanya Gus Bak berpesan senantiasa kepada teman-teman tahfidz agar berpedoman terhadap beberapa ayat Al-Quran yang harus dimaknai dengan pengamalan. Jadi harus diamalkan dengan mengartikan atau memaknai ayat Al-Quran itu sesuai dengan perintahnya. Kemudian pentingnya menjaga semangat kompetisi, atau dalam hal ini adalah semangat bertarung, fastabiqul khairat, bagi umat Islam. Kemudian Allah itu membandingkan pengorbanan muslim yang berjihad dengan pengorbanannya orang zolim atau orang kafir yang berkorbannya itu demi duniawi. Padahal kalau orang muslim yang berjihad itu jelas untuk menegakkan agama Allah dan juga untuk membela Rasulullah. Kemudian semangat muslim dalam kebaikan itu harus lebih berani dibandingkan dengan orang fasik yang melakukan kebatilan. Sebagai contoh, bandar narkoboy saja berani ya mempertaruhkan nyawa demi hal yang batil. Nah, supaya menjadi apa ya istilahnya itu, orang-orang Islam itu, orang yang soleh itu ya harus lebih berani lagi itu ketika menegakkan kebaikan. Ya, supaya orang soleh-soleh itu menjadi tidak cemen gitu, kata Gus Baha.
Kemudian yang kelima, jika kamu berjuang lalu menemukan kesakitan atau pedihnya perjuangan, maka orang lain juga mengalami kesakitan dalam perjuangan tersebut, dalam perjuangannya orang kafir ataupun orang fasik itu. Ya, perbedaannya itu cuman kalau kita orang muslim itu berjuangnya itu punya niat untuk kebaikan, sedangkan kalau orang fasik itu niatnya ya untuk kefasikan gitu. Jadi kita lebih punya nilai utama gitu. Jadi kalau untuk kesakitan ya kita mengalami sakit ya mereka juga mengalami sakit, ada yang dipertaruhkan gitu. Kemudian mereka yang tidak punya harapan mendapatkan ridho Allah atau kebaikan, atau bahkan terang-terangan menentang Allah, itu saja mereka berani mempertaruhkan nyawa mereka. Sehingga kalau kamu yang sudah punya harapan diridhoi Allah, ya tidak boleh kalah dalam menjalankan perintah Allah tersebut atau menegakkan kebaikan tersebut. Kemudian harusnya orang soleh itu menjadi subjek ya, subjek atau pelaku utama yang mengendalikan tatanan dunia. Jangan melulu menjadi objek dari orang fasik atau orang kafir, termasuk dalam mengendalikan perekonomian masyarakat, ataupun ya kita juga nggak boleh hanya menjadi konsumen ya yang hanya membeli, tapi kita juga harus menjadi pelaku yang nantinya itu bisa mendapatkan laba dari perekonomian yang dijalankan, atau kita menjadi produsen. Kemudian bahwasanya Indonesia adalah kebanyakan itu muslim yang ahli sunnah wal jamaah ya, termasuk dalam hal ini adalah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Nah, dalam bidang politik tentu saja jangan mau orang NU ataupun Nahdlatul Ulama itu ataupun Muhammadiyah itu hanya dijadikan sebagai objek politik saja. NU harus menjadi pelaku pengambil kebijakan pemerintahan yang ada di Indonesia. Jangan jadi objek untuk mendulang suara dari partai saja, tetapi juga harus menjadi pelaku penentu pemerintahan Indonesia. Sebagai contoh, apa yang dilakukan oleh Gus Dur, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, itu beliau menjadi sosok simbol NU yang menjadi Presiden Republik Indonesia. Nah, itu tingkat tertingginya memang di presiden ya. Nah, di bidang politik pun kita juga harus menjadi subjek, jangan hanya melulu menjadi objek dari orang lain gitu. Kemudian Gus Baha itu ternyata pernah nih ke Israel, tepatnya ke Tel Aviv ya. Di sana orang-orang Turki yang dipimpin oleh Presiden Erdogan itu ya berinvestasi di perhotelan dekat Masjidil Aqsa, Palestina, sehingga barokahnya dari kejadian tersebut atau dari investasi tersebut itu ada para pegawai hotel yang muslim, kemudian menjadi keramaian komunitas muslim yang ada di sana. Ini ternyata dalam upaya untuk menjaga Masjidil Aqsa ya dari orang Israel ya, atau orang Yahudi itu, atau orang Zionis ya, Zionis Israel. Ini hal yang bagus untuk dilakukan ya, semacam sekarang ini juga harus menjadi subjek ya, orang-orang muslim itu harus menjadi subjek untuk membela Palestina, bukan melulu menjadi objek dari ya jadi apa istilahnya ya, termasuk dalam hal ekonomi. Kita juga, kalau orang-orang itu kan ada yang teriakan boikot produk-produk Israel dan lain sebagainya, itu juga termasuklah salah satu untuk keberanian mereka berfastabiqul khairat dan menjadi pelaku atau subjek bagi tatanan pemerintahan yang ada di dunia atau tatanan ekonomi di dunia. Kemudian orang Islam itu tidak boleh hanya menjadi objek atau sasaran tembak, baik di bidang politik, ekonomi maupun militer. Akan sangat buruk sekali, kata Sayyidina Ali, ketika hanya menjadi objek. Orang muslim harus menjadi subjek pengendali tatanan dunia. Kemudian kalau kamu muslim, maka jangan takut ketika berkompetisi dengan kaum yang ini bisa menjadi kaum kafir ataupun kaum fasik ya. Karena kita punya kelebihan, yakni mempunyai tujuan untuk kebaikan dan menegakkan agama dan perintah Allah. Kemudian bagus ketika ada orang Islam yang masuk komunitas non muslim atau bahkan di tempatnya ateis, seperti halnya di Korea ya, teman-teman TKI yang ada di Korea, itu mereka membentuk komunitas muslim dan menjadikan subjek atas dakwah Islam di sana. Itu bagus sekali, diapresiasi sekali oleh kita semua harusnya. Kemudian pengalaman dulu di Indonesia itu saat dijajah Belanda maupun Jepang, itu artinya Indonesia hanya menjadi
objek penjajahan. Makanya Kiai Haji Hashim Asy'ari pada tanggal 22 Oktober ini dikenal dengan resolusi jihad atau yang sekarang itu menjadi Hari Santri Nasional, itu pernah memfatwakan bahwa jihad melawan penjajah bagi orang NU maupun Muslim Indonesia itu hukumnya fardu ain. Ya ini ya, agar menjadi subjek jangan menjadi objek ya. Jika kalian menghilangkan kadar tertinggi, ini terakhir kesimpulan yang kajian dari Gus Bah kali ini ya, kalau yang hanya sekedar ngerasani dan sebagainya itu nggak apa-apa, pertengkaran antara sesama muslim itu nggak apa-apa, karena ini jika kalian menghilangkan kadar tertinggi suatu kebatilan atau dosa besar, maka dosa-dosa kecil yang kadarnya di bawah kadar tertinggi itu akan dimakfu atau akan dimaklumi. Artinya ketika kita bertengkar dengan sesama muslim kemudian kok merasa benci kepada seseorang, itu kalau tingkat tertingginya itu kadar tertingginya itu kan dibunuh ya orang tersebut ya. Nah kalau kita itu nggak membunuh, kalau cuman hanya ngerasani atau gelendengi atau gosip ya, itu insya Allah akan dimakfu karena kadar tertingginya kan tidak dilakukan gitu kata Gus Bah ya. Ya semoga saja kesalahan-kesalahan kecil kita dan segala kehilafan kita bisa dimaafkan oleh Allah ya, karena Allah itu maha memberi maghfirah untuk kita semua, asalkan kita tetap la ilaha illallah, asalkan kita tetap bertauhid, tetap bersyahadat, dan tetap menjaga iman Islam kita. Nah mungkin itu saja yang bisa kita catatkan di kajian kita kali ini ya teman-teman, seluruh semua. Semoga itu menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat untuk kita semua, menjadi amal kebaikan untuk Gus Bah, dan juga menjadi suatu keberkahan yang memberkahi untuk semuanya. Mungkin itu, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.